الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا خصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب الشرعوي المالكي وأصوله وفروعه وأساتذته أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar di rumah yang budiman, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita masih tentang persoalan sifatus sholat, ciri-ciri atau tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pandangan beberapa sahabat yang melihat beliau sholat. Kita sekarang sudah berbicara hadis ini sudah sampai hadis yang ke-230. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Sulaiman bin Yasar. Ini hadis diriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar. Ini namanya memang Sulaiman bin Yasar Al-Madini, Maula Maimunah. Ini termasuk orang yang dipelihara oleh Maimunah. Maimunah itu insyaallah termasuk salah satu istri Rasul. Beliau termasuk ahadul fuqaha is-sab'ah, salah satu ahli fikih yang jumlahnya ada 7 ini. Nah, beliau meriwayatkan kana fulanun yutilul awwalaini minadh-dhuhri wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal wa fil isya bi wasatihi wa fis subhi bi tiwalihi. Ini kana fulanun, ada seseorang. Di sini dijelaskan seorang itu siapa. Ini seorang itu namanya yuridu bi amiran kana al-Madinah, seorang amir yang ada di Madinah, mungkin ketua suku ada di Madinah. Namanya ada mengatakan ismuhu Amr bin Salamah al-Jurmi. Nah, ini atau terkenal dengan namanya Abu Yazid ya. Ada mengatakan Abu Yazid, ada mengatakan Abu Zaid. Beliau ini ya ummu qaumahu wa huwa sabiyun saghirun. Beliau pernah meriwayatkan hadis dari ayahnya, yang itu juga kemudian hadis itu diriwayatkan oleh Abu Qalabah. Nah, ini jadi ini fulan namanya Umar ini. Umar ini yutil awwalain, memperpanjang 2 rakaat yang pertama minaz zuhri, dari zuhur. Kemarin sudah kita jelaskan. Wa yukhaffiful asra, dan
sedikit mempercepat di dalam sholat asar. Menurut kemarin kita sudah bicarakan minggu kemarin bahwasanya Nabi itu kalau sholat zuhur ya, yang pertama ini sholat zuhur ini suratnya agak panjang, kemudian yang kedua itu agak pendek ini. Nah, kemudian kalau sholat asar itu sama dengan pendeknya sholat zuhur ini, jadi lebih pendek. Jadi sholat zuhur itu lebih pendek, sholat asar itu lebih pendek daripada sholat zuhur. Maksudnya pendek panjang ini kan mungkin surat yang dibaca ini. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Kalau sholat maghrib itu membaca surat mufassal yang pendek-pendek. Nah itu di sini nanti ada. Nah, kalau di dalam sholat isya itu tengah-tengah. Jadi sholat mufassal yang agak panjang. Kalau sholat subuh itu yang panjang. Jadi sholat subuh itu relatif panjang. Sholat seperti Ustadz Muhson itu kan panjang. Nah ini apalagi ini agak panjang sholat subuh itu. Beda dengan sholat isya. Kalau sholat isya itu tidak begitu panjang, tidak begitu pendek, tapi sholat maghrib itu pendek. Ini. Terus faqala Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah mengatakan, ma shallaitu wara'a ahadin asbaha sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza. Jadi ini termasuk sahabat bersahabat, anak kecil tadi. Jadi yang namanya Amr bin Salamah ini termasuk sahabat. Setelahnya itu terus Abu Hurairah mengatakan, saya tidak sholat di belakang seseorang, maksudnya tidak makmum di belakang seseorang yang lebih menyerupai sholatnya orang tadi kepada Rasulullah min hada daripada orang ini. Fulan tadi yaitu yang namanya Amr bin Salamah. Jadi mungkin ini Abu Hurairah sempat jamaah kepada Amr bin Salamah itu. Akhrajahun Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad-sanad yang sahih. Nah, ini kadar ya, ini menunjukkan kadar. Jadi bagaimana kita sholat zuhur, bagaimana kita sholat asar, bagaimana kita sholat maghrib, bagaimana kita sholat isya, dan bagaimana kita sholat subuh ini. Jadi yang dilihat hanya panjang pendeknya surat. Jadi panjang lama tidaknya sholat. Lama tidaknya sholat itu akan tergantung dengan panjang pendeknya surat yang dibaca. Ini yang perlu. Memang surat-surat di sini ada mengatakan ya awwalu suratin minal mufassal itu al-hujurat li abasa wa huwa jaliyun. Jadi ini yang panjang itu mulai surat hujurat sampai abasa wa tawalla. Wah ini jadi kalau ini panjang, kalau ini masih di juz 28 29. Kalau yang tengah min abasa li suratid duha, mulai abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma sampai dengan wadduha wal laili, itu yang tengah-tengah mufassal. Lah mulai wadduha sampai akhir itu wa ma baqiya itu kusarahu, itu yang pendek. Nah ini jadi wadduha termasuk surat yang pendek. Nah, saya kira di sini akan kondisional. Jadi ini surat yang dibaca itu surat. Oh, ya, jadi bukan, saya lihat bukan yang dibaca itu ayat. Memang yang bagus. Ya, saya baca dalam beberapa kitab. Ini sholat itu yang baik baca surat daripada membaca ayat.
Ini kecuali yang waridah, yang warid dari Rasul, yaitu sholat taraweh, itu menghatamkan Quran, itu boleh pakai ini. Baik, yang bagus adalah potongan-potongan ayat. Jadi seperti ulama-ulama salaf dulu itu, jenengan bersani, jangan di masjid-masjid kuno ataupun di masjid-masjid yang lawas, salafus saleh, itu ketika ba'dal Fatihah yang dibaca mesti surat, bukan yang dibaca itu ayat. Karena di dalam surat itu ada beberapa ayat. Jadi contohnya ayat itu begini, istilahnya Fatihah terus baca ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, itu ada ayat, itu kan ayat, hanya 2 ayat di akhirnya surat Al-Baqarah. Ataupun ada kadang-kadang membaca setelah Al-Fatihah itu baca wal asri innal insana lafi khusr, itu surat. Jadi suratun kamilah, surat yang sempurna itu afdal daripada ayat-ayat yang potongan itu. Nah, makanya di sini tadi surat-surat itu yang dibaca itu surat-surat ini. Nah, begini ini imam mestinya harus bijak tentang panjang pendeknya, itu melihat kondisi daripada makmum. Jadi kalau makmum itu di dekatnya pasar, itu biasanya senang cepat itu. Kalau lama-lama itu diberi isyarah, entah dehem, entah kalau aminnya itu panjang, atau itu kadang-kadang ada ini seperti khutbah Jum'ah, itu kadang-kadang ya ada situasi dan kondisi. Lihat aja, ada sedengan atau yang baik ya sedang lah, hal itu yang baik ya sedang. Yang baik imam itu memang menyesuaikan dengan kondisi makmum. Ya, seperti jam ini saya kira pas lah. Sudah. Berikutnya ini An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur, muttafaqun alaih. Ini panjang ini. Jadi dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah itu membaca surat Wat-Tur wa kitabim masur itu di dalam sholat maghrib. Jadi agak panjang ini, suratnya agak panjang. Nah ini di sini saya bacakan sebetul yang saya katakan tadi. Kanat lahu sallallahu alaihi wasallam akhwalun bin nisbah ila kasratil asghal wa qillatiha wa mura'ati akhwalil ma'mumin. Jadi Nabi itu selalu ya memperhatikan keadaan makmum. Fakana yaqra'u taratan fil maghrib bi qusarul mufassal wa wal ghalib. Nabi yang banyak dalam salat maghrib itu membaca surat-surat yang pendek ini. Ya. Tapi ya, seperti yang diriwayatkan oleh Sulaiman tadi, tapi kadang-kadang juga membaca surat yang agak panjang. Tapi kadang-kadang contohnya surat At-Tur wa kitabim mastur. Kadang-kadang juga baca surat yang panjang, Kal-A'raf wal An'am. Surat Al-A'raf panjang sekali. Jadi melihat situasi dan kondisi. Nah, ini saya kira ini kita baik. Jadi kalau jadi imam itu yang baik mengetahui kondisinya makmum. Maka kalau jenengan bersani, kita melihat di masjid-masjid, terutama kalau pas Ramadan ya, yang biasa pas Ramadan itu di pondok-pondok itu ini khusus mengenai bukan sholat wajib, ini sholat taraweh yang biasa jadi persoalan kan itu. Ini di pondok-pondok itu kadang-kadang ada beberapa jamaah di kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu ada. Jadi tidak satu, walaupun pondoknya besar tapi tidak satu itu. Ada yang ikut kiai sepuh sampai khatamkan Quran. Ya ada yang jamaah itu jamaah tetap. Tapi ada yang sedang, tapi ada yang cepat. Jadi nanti makmum itu bisa pilih. Nah, pilih yang panjang monggo,
pilih yang sedang monggo, pilih yang cepat monggo. Nah, ini mungkin melihat, jadi makmumnya menyesuaikan. Kalau punya kepentingan ini, kalau ini macam ini, ya kalau tidak di sini. Kalau ingin lama-lama ke sini, ingin khusyuk ingin menikmati lama itu di satu tempat yang lain. Itu ada dalam satu arena pondok itu. Wah, itu macam itu. Nah, ini tentang sholat wajib. Ini berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil fajri yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insani muttafaqun alaih. Ya. Ini dari Abi Hurairah. Ya, ini bahwa Rasul itu ketika dalam sholat subuhnya hari Jumat itu membaca surat alif lam mim sajadah seperti di sini. Ini yang rakaat yang kedua itu membaca ayat hal ada alal insani khinum minad dar, surat ad-dar. Ini yang dibaca oleh Rasul. Saya bacakan ini, bagus ini fikihnya ini. Kalau baca ini, dilihat dari ini bahwa Nabi itu pada waktu sholat subuh jelas keras sholatnya. Buktinya itu Abi Hurairah tahu bahwa yang dibaca surat itu berarti kan keras bacanya Rasul itu. Nah, yang kedua ini begini, sunniyatu qiraati suratis sajadah waddar fi fajri yaumil jumu'ah wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad. Ya, ini. Jadi disunahkanlah membaca surat alif lam mim sajadah, dan ini tadi hal ataka alal insani hinu minad dari pada subuhnya hari Jumat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad berdasarkan hadis ini. Hanya saja illa an Ahmad qala tukrahul mudawamah alaiha. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Ahmad hukumnya makruh, ya, kalau selalu sholat itu surat itu yang dibaca. Nanti kenapa kok macam ini? Ya, ini pendapatnya Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i tidak, sunnah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, bistihbabi qiraatima idza kusida bidzalika ittiba'us sunnah. Jadi menurut Abu Hanifah tetap sunnah membaca dua surat itu ketika dimaksudkan membaca dua surat itu untuk mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi membaca ini terus. Amma idza qara'a syai'an minal Qur'ani ala wajhi ta'yin fa makruhun. Ini kalau Abu Hanifah. Kalau seseorang itu membaca surat daripada Al-Qur'an ala wajhi ta'yin dengan tertentu. Jadi kalau maghrib surat ini dan surat ini, itu saja. Isya surat ini dan surat ini, subuh surat ini, terus saja. Itu menurut Abu Hanifah hukumnya makruh. Alasannya apa? Lima fihi min hujronil baqi wa ihamid tabdil. Karena seakan-akan mengabaikan nyatru surat-surat yang lain dan memberi pemahaman kepada orang lain bahwa surat yang dibaca itulah surat yang paling utama, yang lain tidak. Padahal surat itu semuanya sama. Nah, jadi ini kalau Abu Hanifah bagus ini pendapatnya. Jadi kalau surat subuh tadi diniati untuk ittiba, itu istihbab, sunnah. Karena Nabi selalu baca surat itu seperti di sini.
Tetapi kalau ada seseorang menentukan surat yang dibaca dalam sholat, suratnya tertentu dalam sholat tertentu, maghrib surat ini surat ini tertentu, tidak pindah-pindah, itu hukumnya makruh. Karena apa? Ini karena seakan-akan seseorang itu mengabaikan hujron itu nyatu surat-surat yang lain, padahal surat di dalam Al-Quran itu sama, dan akan seperti iham, memberi pemahaman yang keliru. Nah, pemahaman yang keliru tentang afdholiyah itu seakan-akan yang dibaca itu yang paling utama, kecuali kalau sing diapali mek niku ya ndak apa-apa. Nah, jadi kalau seandainya ada imam apalnya kuliah karo kulhu, inna karo kul, ya itu aja yang diapali, hanya itu, ya tidak apa-apa, wong yang dihafali hanya itu. Ini oleh karena itu yang baik ya seorang imam, seperti kalau sunnah seperti sholat Jum'ah itu kan sabihis dengan hal ataka, karena itu Nabi baca itu. Kalau ittiba'us sunnah hukumnya istihbab. Ini kalau niatnya ittiba'us sunnah. Nah, kenapa Imam Ahmad kok mudawamah kok makruh ya tadi? Mungkin beliau kalau dialasi, kita mengikuti alasannya Imam Abu Hanifah Hanafi, ya tadi seakan-akan ada pemilihan ayat. Kenapa kok ayat ditentukan itu? Sebagai ini kan akan dipilih ayat ini, berarti dia akan mengabaikan ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Nah, itu tidak betul macam itu. Karena surat itu di dalam Al-Quran itu sama, ya kan? Sama afdholiyahnya. Ini sama itu sama. Oke. Nah, Imam Malik malah mengatakan gini, waqal Malik bi karohati ta'ammudi suratin fiya sajdatun fil faridah. Nah, ini malah makruh itu kalau imam itu sengaja memilih surat yang ada ayat sajadahnya, milih ini. Itu enggak boleh. Ini makruh menurut Imam Malik. Tapi wajawwaza dzalika idza kana khalfal imam adatun qalil la yukhafu ayyakhlita alaihim. Jadi tapi Imam Malik juga mengatakan bolehlah apabila di belakang imam itu makmumnya hanya sedikit, yang dia tidak khawatir kalau di hatinya itu terjadi taklid. Apa ini? Jadi itu tidak apa-apa kalau makmumnya itu sedikit dan sudah mafhum. Yang sudah mafhum. Jadi kalau memilih, jadi dipilihlah ayat yang ada ininya, sudah dipilih. Itu kalau memilih macam itu kalau menurut Imam Malik tidak betul, makruh hukumnya. Kecuali kalau makmumnya tertentu, makmumnya sedikit dan orang-orang tertentu yang dia tidak dikhawatirkan hatinya itu menjadi gundah, ya. Nah, jadi gundah. Soalnya kan kadang-kadang gini, ada makmum itu kalau suratnya panjang sekali, ini suratnya kan macam itu. Jadi oleh karena itu imam itu memang harus tahu situasi dan kondisi makmum. Ini yang baik. Nah, tapi kalau di imam sudah biasa macam itu yang mengkondisikan adalah makmumnya. Ini harus tahu ini. Wa fassala Ibnu Khubayb faqala yajuzu ini qira'atu dzalika fi sholatil jahriyah duna sirriyah. Nah, ini mesti aja ya. Kalau menurut Ibnu Habib ini bolehlah baca surat yang ada ayat sajadahnya kalau di dalam sholat yang sifatnya jahriyah. Kalau surat yang sirriyah tidak. Ya karena ya khawatir kan ya. Kalau sholat sirriyah imamnya baca surat yang ada sajadahnya, di tengah-tengah dia sujud langsung Allahu Akbar, makmumnya kan tidak tahu, makmumnya akan bingung.
Apalagi kalau masjidnya gede, tidak ada komunikasi antara imam dan makmum sebelumnya. Itu jadi bingung. Terus Allahu Akbar langsung sujud. Itu sujud apa? Ini ya. Jadi kalau mau sholat ada sujud tilawah, ini sebaiknya itu pada sholat-sholat yang jariyah. Dan lebih baik lagi kalau diinformasikan kepada makmum bahwasanya nanti yang akan dibaca itu surat yang ada sujudnya tilawah. Nih, kecuali lagi kalau memang masjid itu, musola itu, tempat itu sudah mudawamah menggunakan surat tadi Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, itu kan ada sujudnya tilawah karena mengikuti sunnah Nabi. Di dalam ayat kan ada yang mungkin Iqra itu juga ada akhirnya wasjud waqtarib, itu ada sunnah sujud tilawah, tapi biasanya jarang-jarang orang itu membaca suatu. Wa qala Ibnu Bashir as-sahih jawaz li mudawamatir rasul ala dzalik. Menurut Imam Ibnu Bashir yang betul itu as-sahih, ini kalau yang betul itu boleh baca ayat-ayat yang ada surat yang ada ayat sajdah. Karena apa? Limudawamatir rasul ala dzalik, karena Rasul selalu membaca surat itu. Jadi kelihatannya kalau pas sholat subuh itu yang dibaca oleh Rasul, subuhnya sholat Jumat selalu surat itu, yang lain itu ganti-ganti. Jadi ya berganti-gantian. Jadi pokoknya surat-surat agak panjang pun. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bi ayatur rahmatin illa waqafa indaha yas'alu wala ayatu adzabin illa ta'awwadza minha akhrajal khamsah wa hassanahu Tirmidzi. Ini dari Hudzaifah ini radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan gini, saya sholat beserta Rasul makmum ya, ini fama marrat bi ayatur rahmatin illa waqafa indah. Nabi itu tidak membaca gitu saja ayat rahmat kecuali Nabi itu berhenti. Jadi ketika habis membaca ayat rahmat yang berisi rahmat berhenti, yas'alu, Nabi berhenti indah yas'al, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ayat azab itu Nabi juga berhenti, berlindung, minta berlindung tentang ayat tersebut. Jadi kalau memang ada ayat yang berisi azab, rahmat, itu Nabi berhenti minta. Kalau suratnya isinya azab, itu berhenti, kemudian Nabi itu memohon. Ini ketika Rasulullah baca Al-Quran. Ini di sini sholat, ketika sholat. Jadi seperti ketika kita alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ada kan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau inna summa inna ilaina yabum summa alaina hisabahum, doa Rabbi hasibni hisabai yasira. Itu Nabi berhenti doa macam itu. Itu jadi ketika ayat Nabi berhenti doa itu dalam sholat. Di luar juga macam itu. Nah inilah mungkin ulama-ulama dulu itu mengajari ketika membaca ayat-ayat Quran, orang baca Allah, ini Allah, karena nggak ngerti maksudnya. Nah ini kan ya. Jadi ketika orang awam itu tidak tahu artinya Al-Quran, ketika sampai kepada ayat baca Allah, ini mestinya kalau misalnya itu pas ayat adab, ya Allah, hatinya minta berlindung kepada
azab itu. Kalau pas nikmat ya Allah mohon pada apa mendapatkan sesuatu yang ada dalam ayat itu. Karena tidak paham, orang-orang nggak paham kan. Orang kita itu kan banyak bisa membaca Al-Quran tapi tidak paham Al-Quran. Nah, ketika ada orang qori yang bagus itu Allah, yang di Allah itu apa? Itu mestinya Allah itu kaitannya dengan azab atau kaitannya dengan nikmat. Nek azab itu minta perlindungan, kalau nikmat itu minta supaya mendapatkan nikmat seperti itu. Nah, ketika dia tidak tahu baca Allah begitu saja. Nah sekarang tidak, yang di Allah itu karena lagunya baik, repot karena lah kalau rinaknya bukan karena isinya, mestinya harus karena isinya. Ini, ya, ini karena isinya. Nah, ini oleh karena itu fikul hadisnya ini al-has ala tadabburi ma yaqra'ahul musalli fis shalah. Karena Nabi itu ketika jumpa ayat membaca surat di situ ada ayat azab, Nabi berhenti minta berlindung. Kalau membaca surat di mana di situ ada ayat yang berisi nikmat, Nabi berhenti mohon rahmat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dorongan ini hadisnya itu orang-orang yang membaca Quran ketika sholat itu ala tadabburi ma yaqra'ahul musalli fis shalah. Ini diharapkan orang yang sholat itu ketika membaca surat itu dia juga mengangan-angan tadabbur apa yang dibaca itu, bukan syukur baca. Nah ini kalau bisa ya nanti bertahap lah. Jadi makanya kita harus, kalau kita punya Quran terjemah ya itu kan kita bacalah itu biar tahu artinya, bisa kita tadabburul ayat ketika kita membaca ini. Buktinya apa kok tadabbur? Karena Nabi ketika pas surat adab minta berlindung, pas rahmat dia mohon. Berarti Nabi itu ketika membaca tahu apa yang dibaca. Nah ini tidak ya, terus terang ya kita juga alhamdulillah lah, orang Indonesia itu alhamdulillah sudah sergap maca Quran ya, alhamdulillah. Memang perlu ada peningkatan lah di TPG itu. Taman tidak hanya cukup membaca tapi mestinya dilanjutkan dengan bagaimana memahami supaya dia bisa menghayati apa isi Al-Quran. Sekarang kan tidak, ketika TPQ kan hanya membaca ayat-ayatnya saja, sudah itu kadang-kadangnya lagu rinaknya saja, baca suaranya bagus tapi artinya itu terlupakan. Ini pernah saya itu ke Libya ya, Libya itu miliknya Saudi lah. Ketika kita pernah studi banding di sana, nih orang sana itu heran. Ketika itu Dr. Abdurrahim orang Mesir, dia itu takjub, kan heran pada orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu banyak orang baca Quran, katsir minal Quran itu banyak orang baca Quran, tapi mereka itu yatlu wala yafham, membaca tapi tidak mengerti. Ya, ini kesalahan ya, itu mungkin kita perlu lah. Karena namanya membaca itu mestinya harus ngerti. Tidak ada orang baca koran yang tidak tahu isinya koran. Kalau baca koran mesti ngerti. Koran bahasa Inggris nggak ada. Kalau orang mau baca korannya bahasa Inggris, biasanya karena ketika membaca itu paham artinya. Lah kita tidak iso maca Quran tapi tidak paham artinya. Nah itu itu mesti kurang bagus. Walaupun membaca itu tanpa tahu artinya sudah mendapatkan pahala. Itu karena definisi Al-Quran matluun itu apa, yang muta'abbad bitilawatih, yang dianggap ibadah membacanya. Nah ini kemudian berikutnya kedua, masru'iatus soal fis sholah, disyariatkan mohon walaupun di dalam sholat, indal murur bi ayat fihas sholat. Jadi kalau ada ayat
di situ ada permohonan. Nah, ini jadi kan seperti tadi, wa ta'awud inda muril bi ayat fiha ta'awud. Nah, ini jadi kalau ada ayat yang isinya itu minta permohonan tadi, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum rabbi kasibni hisabay yasira. Yang sebelumnya itu apa namanya, rabbi a'inni min adzabik, itu kan ada, kita suruh minta berlindung kepada azab-azab Allah. Ini di dalam surat itu ada. Nah, ini macam itu. Wa ila hadza dzabati Syafi'iyah. Nah, ini pendapat Syafi'iyah. Lah beliau berpendapat la farqa fi dzalik baina qaulil musalli imaman au ma'muman au munfaridan fardun kanitis shalah au naflan. Nah, ini kalau Imam Syafi'i itu sama. Ini musallinya imam juga baca, makmum juga baca, sholat sendiri juga baca, sholat wajib juga baca, sholat sunat juga baca. Kalau kebetulan ayat yang dibaca itu ayatul rahmah ataupun ayatul adab. Nah, ini jadi kok tahu, kok bisa, ya harus paham. Kalau tidak bisa, tidak usah, tidak bisa. Ini hanya sunnah aja. Tapi wadzabatil Hanafiyah illa anna dzalika fit tatawwu lal fil maktubah. Kalau Hanafiyah itu hanya dalam sholat sunnah, bukan pada sholat wajib. Pendapat ini juga dikuatkan wa bihadza qalatil malikiyah, kelompok maliki. Beliau mengatakan wa qalu innad du'a asna al-qira'ah fil fariidhah makruhun illa lil ma'mum. Nah, jadi beliau mengatakan Malikiyah ini membaca doa ini di tengah-tengah bacaan Quran itu hukumnya makruh kecuali bagi makmum, karena makmum kan mendengar. Maka falahu ayyusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra dzikruhu fi qiraatil Quran. Jadi disuruh baca salawat Nabi kalau dia ada bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran. Wa ayyas'al jannah idza marra bi ayatin fiha dzikruha. Jadi demikian juga kalau minta surga, itu kan ada ayat fi jannati, ini kan itu baca itu baca dia minta surga. Wa yasta'idza minan nar idza marra bi ayatin fi dzikruha. Nah, ini jadi kalau ada neraka di situ inna adzabi lasyadid, ya, kita doa minta berlindung dari azab Allah. Ini rawa Ahmad an Abdurrahman an Abi Laila an Abi sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatin laysat bi fardhatin famarra bi dzikril jannah wan nar wa qala a'udzu billahi min nar atau wailun li ahlin nar. Jadi ini dasarnya apa? Karena kalau sholat sunnah tadi, karena ada hadisnya Abi Laila bahwa beliau melihat Nabi membaca surat di dalam sholat, yang sholat itu kebetulan bukan sholat wajib. Nah, ketika surat yang dibaca itu ada menyebutkan surga atau neraka, Nabi itu selalu minta perlindungan dari api neraka. Kalau surga, ya minta kepada surga, dimasukkan pada surga. Lah orang bisa begini ini, ya ini lepas daripada ini. Kalau kita lihat pendapat tadi, kita simpulkan kan mungkin kalau menurut Syafi'i itu sunnah minta rahmat ta'awud itu baik sholat wajib, sholat sunnah, baik sholat sendiri maupun jamaah, imam maupun munfarid.
Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu khusus hanya pada sholat-sholat sunnah saja. Nah, lepas dari itu supaya kita bisa macam ini, ya, ini kan kita harus paham artinya surat yang kita baca. Nah, karena pemahaman ini maka membutuhkan apa? Untuk pemahaman itu untuk tadabburil ayat. Jadi nggak bisa kalau kita tidak memahami yang tidak bisa tadabbur. Bapak harus ada tadabburil ayat, diangen-angen lah. Nah, itu kalau dulu kan tombo hati itu kan maca Quran angen-angen sak manane. Ini supaya kita tadabbur ini, dan itu bagus, itu kalau kita bisa melaksanakan. Oleh karena itu mari kita bisa meningkatkanlah. Jadi pendidikan yang kita lakukan di masyarakat ini jangan sampai hanya berhenti pada tilawah saja. Hanya tilawah, ya itu bagus. Dengan qiraah yang mujawwadah itu bagus. Bagus sudah. Cuma yang bagus itu lebih bagus lagi kalau ditingkatkan sampai kepada mafhum makro, pemahaman apa yang dibaca. Itu bagus juga. Nanti kalau peningkatan lagi, peningkatan al-amal, kita bisa melaksanakan apa yang kita baca. Jadi memang harus meningkat macam itu. An ini bin Abbas radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahanlah kita bisa melaksanakan macam ini, karena ini merupakan anjuran sunnah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban barakan fid din dunya akhirah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah